Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini gue bakalan ceritain extreme room makeover, juga room tour kamar gue di rumah Bogor. Seperti yang pernah gue ceritain di video sebelumnya, selama PSBB gue sama suami dan anak gue lebih banyak spend time di Bogor. Nah ini kondisi before-nya. Di sini minim furniture banget, nggak ada personality sama sekali. Ini kita nandain pakai lakban buat furniture, dan dindingnya juga udah yang klotek-klotek gitu. Ini mood board yang gue bikin buat kamar di Bogor. Temanya Earthy Scandinavian. Sebenarnya the biggest challenge di kamar ini adalah headboard kasur yang warnanya hitam. Jadi gue memilih furniture lainnya itu warnanya lebih netral supaya tone down the black. Gitu. Ini floor plan yang gue bikin pakai aplikasi Planner 5D. Nah, kalau dari atas kelihatannya nanti layoutnya seperti ini. Jadi ada satu sisi di deket bed itu akan gue isi dengan artwork yang pada saat itu gue belum tahu mau isi apa. Kemudian ada workspace buat gue dan Dion kerja. Terus juga ada living area buat nonton, main game gitu kan. Di sisi dinding satunya rencananya gue mau bikin vanity di situ. Dan sebenarnya di dinding yang sebelah situ itu sebenarnya lorong. Yang tadi tuh pas masuk kamar, karena lorong dan pintu doang, jadi gue nggak terlalu dekor di situ. Gitu deh. Jadi si workspace sama si TV itu adalah focal point dari kamar ini. Nah, sebelum kita beli furniture, ini dindingnya kita bersihin dulu, terus diklopekin pakai KP. Jadi ternyata memang dinding gue yang sebelah situ tuh lembab. Jadi mau dibenerin, dicat lagi juga pasti begitu lagi. Cuman karena ini kondisinya urgent kan, ya udahlah gue seadanya aja, gue tambal dulu pakai kompon. Jadi ini pakai kompon, terus udah gitu lubang-lubangnya ditambal dulu. Tunggu setengah jam, amplas, kasih pelamir, amplas lagi, baru dicat. Gitu deh. Nah, ini Dion lagi mau ngerakit laci mom. Sebelum ngerakit dipisah-pisahin dulu, kategoriin dulu tuh perintilannya biar nggak ketuker-tuker, biar nggak ada yang hilang. Ini kita lagi bahu-membahu ya. Sebenarnya si Dion lagi bikin mom, gue bikin meja sih sebenarnya buat workspace. Cuman lupa di videoin. Nah, kalau lo udah nonton video IKEA Hall Alam Sutra, pasti lo tahu gue beli si mom dresser ini buat jadiin meja TV, juga lemari baju gue dan Dion di sini. Gue juga nambahin lampu yang elemennya tetap kayu dan putih supaya bisa dipakai di rumah BSD, juga bisa dipakai di sini buat ngebalance si headboard warna hitam. Untuk pemilihan karpet sebenarnya gue rada tricky sih waktu itu. Gue pengen yang warna terang, tapi nggak mau putih karena takut kotor. Tapi kalau warna gelap itu bakalan mati warnanya, nggak balance gitu loh. Thankfully gue ketemu si karpet IKEA ini, warnanya kayak terrazzo gitu, gue suka banget. Jadi dia cukup terang, tapi juga ada warna hitam buat ngebalance sama si headboardnya. Gue juga nambahin elemen natural gitu ya, ala-ala, walaupun itu pakai tanaman artificial. Juga si keranjang-keranjang ini yang dari bambu sama dari rotan. Ayo tebak gue lagi ngapain. Ini gue lagi ngegambar di frame vanity DIY ala-ala. Jadi gue bikinnya cuman pakai kaca, ambalan sama lampu LED. Nah, karena ini kaca yang gue pakai itu kaca stiker gitu ya, kan nggak bisa nyelipin kabel lampu LED-nya di belakangnya. Jadi gue tutupin aja pakai masking tape, selotip yang bahannya kertas itu yang bisa ditulis-tulis. Terus gue gambar-gambar aja di situ. Lumayan lah ya hasilnya. Nah, untuk workspace, karena dia jadi focal point di kamar ini, dia deserve buat punya mood board sendiri. Untuk lebih detailnya gue udah post di video terpisah.
yang work from home office tour, lo bisa cek. Tapi intinya sih sebenarnya masih sama, earth energy, earth tones gitu. Tapi yang membedakan adalah gue put a lot of personalities di meja kerja ini. Jadi menurut gue yang bikin kamar hidup tuh ada quirks lo ya, yang maksudnya yang menandakan ini adalah your territory gitu. If that makes sense. Jadi di workspace ini gue put banyak quotes, banyak foto, mementos gitu, dan touch of blues yang mana ada di mood board dan color palette yang udah gue tentuin. Karena kan gue sekeluarga itu suka banget sama laut ya, jadi gue berusaha untuk nunjukin itu di beberapa spot di kamar ini. Nah untuk bedding, which is my favorite part of the room, gue stick to color palette yang udah gue tentuin di mood board. Gue pilih warna biru soft yang ada motif garis-garisnya. Ini gunanya buat ngebalance sama warna yang dominan di headboard, juga ngeblend sama warna furniture yang kebanyakan dari kayu. Nah, di sini juga pemilihan warna biru fungsinya buat complementing trinkets yang tadi yang di workspace warnanya biru juga. Nah kalau lo perhatiin, gue lumayan tabrak-tabrak motif, which is fine kalau misalnya lo masih dalam satu color tone. Nah ini mainannya si Dion, DIY Coffee Corner. Jadi meja nakas yang udah kita beli yang seragam itu mau ditambahin sama dia dengan rak Lerberg. Jadi yang diambil cuman rak atasnya aja, rak keduanya nggak dipasang, supaya dia bisa bikin coffee cornernya dia. Jadi dia pengen bangun tidur langsung minum kopi. Dan ini dia bikin video niat banget. Jadi dia pengen bangun tidur, ya ngumpulin nyawa, terus nengok langsung lihat kopi. Jadi meja nakasnya Dion tuh selain buat DIY coffee cornernya dia itu, di sini juga ada kayak multiple port buat ngecharge. Jadi kita berusaha banget furniture yang kita punya itu, as always, nggak cuma serve satu function, tapi bisa muat banyak atau punya fungsi yang lainnya juga. Gitu deh. Ini meja nakas di sebelah bed gue, nggak ada apa-apa sih, cuman ada touch of anyam-anyaman aja. Nah untuk dinding di sebelah bed gue itu gue mau masang artwork di situ, yang rencananya mau gue lukis sendiri. Yang sebelah kiri itu gue beli di Informa, bingkainya yang sebelah kanan itu gue beli di IKEA. Untuk yang atas itu gue melukis pakai cat air, itu gue lukis sendiri. Ceritanya laut, waktu daylight sama sunset. Dan yang di bawah itu self portrait gue, Dion dan Marsha. Nah lucunya ternyata yang gue lukis itu mirip banget sama foto yang pernah kita take waktu liburan. Nah ini untuk entryway-nya buat naruh aksesoris, jadi kita taruh kayak hanger gitu di situ.
beneran gue nggak bohong, ini tuh kayak di kamar hotel Bali banget rasanya, nyaman banget sumpah. Nah ini siang-siang kondisinya, jadi kalau siang kayak gini ini nggak gue rapi-rapiin, jadi biar terlihat apa adanya aja. Ini di dalam lemari gue nggak rapi-rapi banget by the way. Di laci paling atas gue taruh essential oils, juga Andis. Terus untuk di laci kedua itu gue pakai KonMari, tapi di sisi satunya untuk yang bahannya tebal-tebal gue tetap fold biasa aja. Untuk di laci ketiga itu gue taruh bawahan sama kayak stok tisu gitu. Jadi dengan adanya kompartemen untuk masing-masing barang, meskipun ini nggak gue rapiin ya lumayan lah ya, nggak yang berantakan banget. Walaupun ini kabel berantakan. Nah, apa sih yang paling penting dari fungsi sebuah ruangan? Menurut gue sih buat bisa bersantai sama orang-orang yang paling disayang, ya nggak sih?